Pemirsa, memasuki Januari 2026, dinamika koperasi kembali menghangat. Bulan pertama tahun ini menandai dimulainya musim merapat anggota tahunan RAT, koperasi yang berlangsung serempak dari Januari, Februari hingga Maret, dimulai dari koperasi primer hingga koperasi primer kampus. Persiapan RAT tengah dimatangkan. Pengawas pengelola koperasi kampus Dewo Nyoman Parte menegaskan bahwa RAT merupakan mandat undang-undang yang wajib dijalankan setiap tahun sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus kepada anggota, yang sekaligus merupakan pemilik sah koperasi sebagai pengurus yang diberikan kepercayaan oleh anggota. Sebagai pemilik koperasi, wajib mempersiapkan diri menjalankan RAT. Ini adalah amanat undang-undang sekaligus bentuk akuntabilitas pengurus kepada anggota. Dewo Nyoman menekankan kewajiban RAT tidak hanya bersifat administratif, namun juga strategis. RAT menjadi ruang bagi anggota untuk memastikan koperasi berjalan sehat, berintegritas, dan terus tumbuh. Karena itu ia mengajak seluruh anggota untuk proaktif, termasuk mengingatkan pengurus agar bersiap sejak awal tahun. Mulai Januari ini, seluruh pengurus harus siap menyusun laporan pertanggungjawaban. Anggota juga harus menyiapkan waktu karena kehadiran anggota adalah penentu. RAT baru sah jika minimal 2/3 anggota hadir. Ini penting untuk menjaga citra koperasi agar tidak ada kesan bahwa koperasi tidak pernah melaksanakan RAT. Berbicara dalam cakupan yang lebih luas, Dewo Nyoman turut menggarisbawahi posisi Bali sebagai provinsi koperasi. Menurutnya, kualitas koperasi di Bali saat ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan menjadi contoh di berbagai sektor. Bali dikenal sebagai provinsi koperasi, artinya kualitas koperasi di Bali sudah lumayan bagus. Ini harus terus dijaga. Anggota punya peran penting dalam mengingatkan pengurus, dan pengurus harus menunjukkan integritasnya dalam RAT. Koperasi itu ya luar biasa. Karena apa? Karena dari, oleh, dan untuk anggota. Apapun yang kalau koperasi itu sehat, sesuai dengan komitmen dari awal sebagai suku guru, itu akan bisa mensejahterakan anggotanya. Pertama, yang jelas pengurus, pengelola itu harus punya integritas untuk mengelola koperasi ini dengan baik. Demikian juga sebagai anggota, jangan hanya melepaskan saja kepada pengurus, oh sudah saya serahkan. Tidak. Anggota setiap saat harus mengecek, memperhatikan, dan peduli dengan bagaimana perkembangan koperasi itu. Karena tanpa itu, di sini sudah sering saya sampaikan, kalau pemilik koperasi sebagai anggota koperasi tidak rungu dengan koperasinya, ini justru akan, apalagi mudah-mudahan tidak, mental pengurusnya ini sudah tidak bagus lagi. Disinilah sering akan terjadi koperasi yang blunder, tidak bisa melaksanakan RAT, rugi, dan lain sebagainya. Di sini harus aktif daripada anggota untuk mengejar terus pengurusnya. Lebih lanjut, ia optimis bahwa koperasi dapat menjadi pilar kesejahteraan anggota, asalkan dikelola oleh pengurus yang berintegritas. Jika pengurus memiliki integritas yang baik, tidak ada alasan koperasi tidak maju. Dan ketika koperasi maju, sudah pasti koperasi mampu mensejahterakan anggotanya. Hendra, Bali TV.